Kembali berjumpa bersama saya di sini. Di kesempatan kali ini saya mau membahas terkait dengan isu yang lagi hangat di Indonesia, yaitu Organisasi Papua Merdeka atau kita kenal dengan KKB, yang sekarang sudah dicap oleh pemerintah sebagai organisasi teroris yang perlu diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tahu bahwa OPM atau KKB ini adalah organisasi politik atau teroris yang dilabeli oleh pemerintah sebagai teroris. Ini adalah organisasi politik yang mana OPM atau KKB ini berontak kepada pemerintahan Indonesia karena mereka ingin supaya tanah Papua ini terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdiri menjadi sebuah negara yang berdaulat begitu. Video ini saya persembahkan kepada masyarakat di tanah Papua, baik yang masih pro hingga hari ini terhadap NKRI maupun yang pro terhadap OPM. Untuk teman-teman yang pro terhadap NKRI, terkhususnya teman-teman Papua, agar supaya bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi yang baik kepada teman-teman Papua yang pro terhadap OPM, supaya mereka mau kembali bergabung di bawah naungan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara soal Papua, soal OPM, saya tidak yakin kalau OPM ini sebuah organisasi yang berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari pihak asing. Percayalah, tanpa dukungan pihak asing, tidak mungkin OPM bisa semaju sampai saat ini. Tidak mungkin OPM bisa memiliki senjata ilegal kalau tanpa dukungan dari pihak asing maupun oknum-oknum tertentu yang ada di tanah Papua. Kita harus meyakinkan kepada masyarakat Papua bahwa sangat buruk dampaknya apabila Papua terlepas dari NKRI. Karena selain masyarakat Papua ingin memisahkan diri karena merasa adanya ketidakadilan di Republik ini terhadap pembangunan sarana prasarana infrastruktur yang ada di Papua, namun ada pihak asing yang ikut terlibat di balik ini karena mengincar kekayaan alam yang ada di tanah Papua. Jadi murni bukan mereka ingin melepaskan Papua hanya karena memang keterbelakangan pembangunan yang ada di Papua. Bukan cuma itu saja, tapi pihak asing juga menggunakan OPM sebagai alat untuk pisah dari Indonesia karena mereka mengincar kekayaan alam yang ada di tanah Papua. Kita memang mengakui bahwa dari dulu hingga saat ini Papua memang sebuah pulau atau provinsi di Indonesia yang memang sangat terbelakang, jauh dari sarana prasarana, jauh dari pembangunan. Tapi semenjak Jokowi menjadi presiden selama 2 periode, sudah ada nampak jelas terkait dengan infrastruktur dan pembangunan yang ada di Papua. Mulai dari BBM satu harga, mulai dari pembangunan jalan Trans Papua, mulai dari pembangunan jembatan dan prasarana-prasarana yang lainnya. Jadi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, pembangunan di tanah Papua itu sudah mulai nampak. Dan untuk OPM yang menginginkan supaya pisah dari NKRI ini, harusnya berkaca juga dari daerah kita yang sebelahan dengan NTT, yaitu Timur Timur. Percayalah, kemerdekaan Timur Timur itu karena ada permainan dari pihak asing. Setelah Timur Timur merdeka, berpisah dan menjadi sebuah negara daulat,
Nyatanya Timor Leste tidak nampak sebagai sebuah negara yang maju, bahkan majunya melebihi negara induknya Indonesia. Tapi malah justru Timor Leste jatuh dalam keterpurukan. Nyatanya apa? Timor Leste masih di bawah garis kemiskinan dan merupakan sebuah negara miskin yang ada di Asia. Rupanya kemerdekaan yang dicapai oleh Timor Leste ternyata ada dukungan dari negara-negara asing, yang mana negara-negara asing ini ternyata mengincar kekayaan alam Timor Leste, yaitu pemboran minyak lepas pantai. Itu yang diincar oleh negara asing. Sebut saja, atau sejujurnya kita katakan saja, itu adalah Australia. Ada beberapa negara yang ikut terlibat dalam kemerdekaan Timor Leste. Selain Amerika, ada Portugis dan Australia. Kalau setahu saya terkait dengan dukungan Amerika terhadap Timor Leste itu karena masalah komunis yang merajalela di Indonesia dan Timor Leste. Jadi Amerika tidak mau supaya Indonesia dan Timor Leste waktu itu diincari oleh komunis, sehingga Amerika terlibat di situ. Dan akhirnya Timor Leste berpisah dari NKRI, dan selama Timor Leste menjadi negara sendiri, Australia lah yang mengincar kekayaan alam tanah Timor Leste dengan mengeruk sebanyak mungkin kekayaan alam lepas pantai yang ada di wilayah Timor Leste. Artinya apa? Kalau kita kembali ke tanah Papua, artinya bahwa kemerdekaan yang lagi dicapai, yang lagi diusahakan oleh OPM ini bukan merupakan kemerdekaan yang murni, melainkan ada dukungan dari negara-negara asing yang semata-mata mengincar kekayaan alam di tanah Papua. Mereka hanya mengeruk kekayaan alam di tanah Papua, dan mereka tidak akan memikirkan nasib kehidupan perekonomian masyarakat Papua. Jadi percuma saja kalau kalian ingin pisah dari NKRI ini. Kalian harus berkaca dari Timor Leste, di mana Timor Leste setelah terlepas dari Indonesia dan menjadi negara sendiri, ternyata Timor Leste lebih buruk dari apa yang kita perkirakan selama ini. Kita kira Timor Leste akan menjadi sebuah negara yang maju, bahkan melebihi Indonesia dengan penduduknya yang hanya 2-3 juta lebih. Itu menurut saya mungkin pemerintah yang bisa memberikan yang terbaik bagi penduduk yang sedikit itu. Nyatanya negara yang kecil dengan penduduk yang kecil bukannya malah sejahtera, tapi tambah buruk dibandingkan Indonesia dengan luas wilayahnya yang begitu besar, dengan jumlah penduduknya yang 200 sekian juta lebih itu. Ternyata Indonesia masih lebih maju ketimbang Timor Leste. Dan bahkan Timor Leste itu pun masih bisa hidup sampai sekarang pun karena ada bantuan-bantuan dari negara Indonesia, negara induknya. Makanya untuk Papua disarankan supaya, terkhususnya kepada OPM, sudahlah berhenti dari pertikaian ini. Tidak ada gunanya. Toh kalian, para OPM pun sekarang lagi dicari, lagi dikejar oleh tentara Indonesia dan polisi Indonesia. Percuma, karena kalian sudah terjepit sekarang. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau ketika kalian menginginkan adanya gencatan senjata, itu pun tidak akan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Kalian sekarang sudah terdesak. Maka dari itu, sebaiknya kalian segera serahkan diri dan kembalilah kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Karena menurut saya, keinginan kalian untuk pisah dari NKRI, keinginan masyarakat Papua yang pro OPM ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia ini akan membawa dampak buruk bagi tanah Papua itu sendiri. Karena campur tangan asing bukan membuat kalian menjadi sejahtera, malahan campur tangan asing ini akan memperkeruhkan ekonomi kalian, sosial kalian. Jadi sebaiknya mari
bersatu kembali di bawah pangkuan Bumi Pertiwi. Dan untuk teman-teman yang ada di tanah Papua yang pro NKRI, teruslah memberikan sosialisasi, teruslah memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman yang masih pro terhadap OPM, supaya kembali bersatu di bawah naungan Ibu Pertiwi, di bawah naungan Pancasila dan NKRI. Pemerintah Indonesia tentu akan terus berjuang untuk memajukan dan mensejahterakan tanah Papua. Dan kita harus mengakui bahwa benar, dulu Papua memang berada di dalam situasi yang sangat buruk, karena pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak begitu serius memperhatikan tanah Papua. Namun nyatanya di zaman Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini, Papua sangat diperhatikan. Mulai dari sarana-prasarana, infrastruktur, pembangunan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain segala macamnya itu lagi diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo. Seandainya saja dulu Papua itu sudah diperhatikan oleh presiden-presiden sebelumnya, tentu di zaman Presiden Jokowi ini hanya melanjutkan saja. Namun sayangnya, pembangunan yang ada di tanah Papua di era Presiden Joko Widodo ini adalah permulaan saja. Ini baru permulaan. Dan kita harapkan semoga saja presiden-presiden selanjutnya di 2024 mendatang nanti akan melanjutkan kembali proyek-proyek Presiden Joko Widodo yang mungkin sampai 2024 nanti tidak terselesaikan. Harapan kita adalah untuk teman-teman Papua, untuk mereka yang pro terhadap OPM, untuk kembali bersatu di bawah naungan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.